jaga kesehatan kalian semua, jaga stamina, jaga imun, jaga segalanya lah, biar terhindar dari virus corona dan tetap sehat selalu ya. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mencuci sepatu yang simpel. Sebelumnya nih, saya minta maaf dulu buat teman-teman yang sneaker antusias lainnya, yang dewa-dewa suhu semuanya ada di sini, yang sepatunya udah mahal-mahal, gila-gila, banyak banget. Saya tahu berapa teman-teman saya itu, dan yang kira-kira cara cuci sepatunya pasti menggunakan cleaner atau alat-alat yang tidak saya pakai atau yang kira-kira mahal lah intinya gitu, yang didapatkannya ada uangnya sendiri buat membeli cleaner itu, atau bahkan malah sultan-sultan yang kalau nyuci sepatu nyucinya itu udah malas sendiri, nyucinya tinggal nyuruh orang, udah ke tempat cuci sepatu udah selesai, tinggal bayar. Kalau saya mah golongan kismin yang mending dirawat sendiri dan dicuci sendiri. Sebelumnya kali ini saya akan bahas tutorial cara mencuci sepatu dengan cara yang simpel, tidak repot, dan alat-alat yang sederhana lah intinya. Saya cuma pakai beberapa alat yang simpelnya aja, jadi mungkin agak berguna buat teman-teman di luar sana. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya video ini agak sedikit berisik karena diambilnya di luar, karena kalau diambil di dalam nggak ada pencahayaannya, kalau pencahayaannya itu minim di dalam, jadinya diambil di teras di luar. Oke, pertama-tama saya sebutkan alat dan bahan yang saya pakai. Alat dan bahan yang saya pakai, pertama sikat gigi. Kenapa pakai sikat gigi? Untuk ikat ya pokoknya. Sikat gigi yang dipakai ada dua jenis. Yang pertama itu dengan sikat yang sedikit keras, dan yang kedua adalah sikat yang sedikit lembut. Biasanya kenapa dipakai dua ini? Tujuannya yaitu sikat yang bertekstur agak keras ini dipakai untuk membersihkan sol sepatunya itu sendiri, sedangkan sikat yang lembut dipakai untuk upper. Kenapa dipakai yang keras dan lembut? Karena sol itu keras dan kotorannya itu juga keras-keras, sedangkan kalau yang buat yang lembut di uppernya, di kainnya biasanya mudah buat hilang atau mudah buat bersih. Pakainya sikatnya udah nggak pakai, kalau bisa ya jangan sikatnya orang tua atau siapa yang masih dipakai tapi diambil gitu aja. Yang kedua, lap apa, kalau bisa microfiber. Ada dua juga. Kenapa tujuannya dua? Yang satu itu buat sol yang lebih kotor, dan yang satunya lagi lap buat uppernya yang cenderung tidak begitu kotor, jadi nggak kecampur. Nanti jadinya kalau dicampur udah ngelap buat sol, ngelap buat uppernya lagi, jadinya percuma, kotor lagi gitu. Dan selanjutnya dua buah tempat air. Kenapa ada dua? Yang satu yaitu buat tambahan untuk cleaner, dan yang satu lagi yaitu di tempat bilas dari sikat gigi sendiri. Dan selanjutnya samponya atau pembersihnya yang saya pakai itu sampo biasa sih sebenarnya, tapi kalau misalnya pun ada juga biasanya saya pakai cleaner. Cuma kalau misalnya nggak ada ya udah, kan ini kan juga lagian jadinya cara cuci sepatu yang simpel dan mudah, jadinya ya bahan apapun itu yang ada ya digunakan semaksimal mungkin. Atau mungkin pengganti dari sampoannya sendiri bisa jadi ada sabun bayi atau sabun cair yang tidak ada pemutihnya, atau bisa ditambah sama minyak bayi ataupun olive oil, itu jadi lebih bagus lagi nantinya. Cuman berhubung saya adanya sampo, yang penting bersih. Dan saya sedikit kasih info atau kasih tip di sini, sebaiknya dalam mencuci sepatu itu jangan menggunakan deterjen, karena sifat dari deterjen itu sendiri panas, jadi buat sepatu itu kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena di sepatu itu ada unsur lemnya. Nah, kalau misalnya lemnya itu kena deterjen, bakalan melotok ataupun lepas ini dari solnya itu sendiri gitu. Dan kalau bisa jangan direndam di dalam air terlalu lama, karena lemnya itu juga bisa lepas dari solnya gitu. Oke, cara pertama ya, tuangnya sedikit samponya itu apapun itu ke dalam salah satu wadah berisi air ini. Airnya secukupnya aja lah, kira-kira aja
pasti udah tahu dulu baru gitu aduk. Oh ya, sebelumnya saya akan mencuci dari jenis sepatu yaitu sneakers dengan bahan kanvas ataupun mesh, karena saya kira dua bahan itu dan jenis sepatu ini pasti dimiliki hampir seluruh orang, dan itu pasti punya salah satu dari itu. Kanvas biasanya dari Converse ataupun di sepatu-sepatu lokal, contohnya ini Converse, buluk banget nggak tahu punya siapa. Dan kalau bahan mesh itu biasanya di sepatu-sepatu olahraga, bentuknya kayak gini lah. Tujuan dari mesh biasanya biar sirkulasi udara di sepatu itu bagus. Pertama biasanya lepas dulu lace-nya dari sepatunya untuk mempermudah pencucian. Kalau misalnya emang udah kotor-kotor ataupun kalian jijik, bisa pakai sarung tangan plastik ataupun sarung tangan latex. Jadinya nggak terlalu kotor ke tangan, ataupun misalnya lebih baik bisa pakai masker. Lace-nya udah. Oke, langkah pertama cuci bagian outsole dulu bawahnya. Kenapa di bagian outsole dulu? Karena outsole ini adalah bagian paling kotor di sepatu. Tujuan kenapa outsole dulu yang dibersihin, biar kalau misalnya kotoran dari outsole ini turun nggak mengotori bagian uppernya itu sendiri. Kan eman-eman kalau misalnya mulai dari upper dulu udah bersih, baru bersihin outsole-nya, ntar kotornya turun ke bawah sini, ulangin lagi dan jadinya kotor lagi. Memang dari bawah ke atas. Yang pertama gosok biasa aja sampai keluar misalnya, terus bersih. Dan kalau misalnya di sela-selanya itu ada kotorannya, kalian bisa dicutik atau diambil pakai benda kayak tusuk gigi ataupun apa, tapi jangan yang sifatnya tajam, jadi nggak rusak sepatunya gitu. Nah, kalau udah benar kayak gini, jangan lupa dilap biar kita tahu udah bersih atau belum. Kalau belum, ulangin lagi sampai kira-kira kalian merasa itu udah bersih. Sikatnya jangan lupa dibilas biar nggak ngotorin cairan sabunnya itu sendiri, kan emang kalau kotor. Biar videonya cepet nggak kelamaan, saya cepat video mulai dari sekarang. Oke, lanjutnya kalau outsole-nya udah ngerasa bersih, langkah selanjutnya itu bersihin outsole-nya sama toe box-nya. Caranya sama aja tadi, pakai sikat yang cenderung keras mulai gosoknya. Mulai sekarang punya saya cepetin. Misalnya dirasa udah bersih, lanjut ke bagian upper, berarti atasnya ini bahannya sendiri. Lupa pakai sikat yang lembut karena ini bagian kain, dan nggak perlu disikat sampai keras banget karena bisa ngancurin atau merusak bahannya itu sendiri. Caranya sama ya kayak cara sebelumnya, ini dimasukin ke cairan sabun dan sikat. Kalau bagian kanvas gini atau mesh gini, sikatnya udah serah aja bolak-balik sampai basah nggak apa-apa. Kalau bahannya itu dari sweat atau nubak ataupun mungkin kulit, saya ada perhatian khusus. Mungkin kedepannya bakal saya bikinin video lagi. Kalau emang responnya serah aja terus sikat sampai merasa bersih, dan jangan lupa dilap biar air sabun yang ada kotor itu nggak nyampur sama size yang baru. Caranya sama ya, jadi saya cepetin lagi. Oke, setelah beberapa saat atau beberapa kali sikat lap, kalau udah dirasa agak bersih, lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu bersihin bagian dalam dari sepatu, inner maupun dari insole-nya itu sendiri. Lebih enak kalau misalnya sepatu yang insole-nya itu bisa dilepas, itu mempermudah buat dibersihkan. Oke, kalau misalnya bagian dalamnya udah dirasa cukup bersih, ya udah sampai situ aja langkah. Kayak gini lah jadinya, seenggaknya
kalian bisa lihat lah perbedaannya sama yang belum dan yang sudah. Ya walaupun emang gak beda-beda banget, karena emang kondisi sepatunya itu sendiri emang yang sudah kotor banget, dan saya lagi males buat ngebersihin, saya bener-bener bersih. Jadi ya udah gini aja, yang penting kalian bisa lihat caranya dan langkah-langkahnya gitu. Nih, bisa dilihat nih. Nah, kelihatan lah ya, agak kelihatan dikit walaupun nggak banyak banget. Oh ya, satu lagi jangan kelupaan, kalau misalnya udah selesai cuci sepatunya, diusahakan jemurnya itu jangan di bawah sinar matahari langsung. Jadi cukup diangin-anginin aja, atau mungkin cukup di teras biar ada kena sinar matahari dikit dan kena angin. Malah lebih baik kalau misalnya kalian punya kipas angin kecil, kalian angin-angin di situ aja nggak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada kalian jemur di bawah sinar matahari langsung, karena itu juga bisa merusak sepatu kalian. Jadi segitu aja. Kalau misalnya banyak salah, saya minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.